Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, salam olahraga. Yang saya hormati Bapak Dr. Handers Dwi Priyono MPD selaku pembahas. Yang saya hormati Ibu Alivia Ramadina Putri SPD MOR selaku pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Handers Herman Tarigan MPD selaku pembimbing 1. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen, baik pembahas maupun pembimbing, serta teman-teman audiens yang telah berkenan hadir pada seminar proposal hari ini. Kesempatan hari ini, saya Dinda Maharani dengan NPM 2213051030 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Latihan Drilling Terhadap Peningkatan Hasil Pukulan Drop Shot Bulu Tangkis pada Atlet di Klub Swadipa Lampung Selatan. Daftar pembahasan Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Metodologi Penelitian. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang, olahraga merupakan kegiatan aktivitas fisik dengan tujuan meningkatkan mental, kebugaran, dan keterampilan motorik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Yang dimaksud olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Salah satu fokus utama undang-undang ini adalah untuk memastikan pembangunan berkelanjutan olahraga, baik di tingkat amatir maupun profesional. Tujuan permainan bulu tangkis adalah untuk meraih kemenangan dengan cara menjatuhkan shuttlecock di area lapangan lawan atau membuat lawan melakukan kesalahan sehingga tidak dapat mengembalikan pukulan dengan benar. Pukulan drop shot merupakan pukulan yang dilakukan dengan gerakan yang menyerupai smash, namun dengan tekanan yang sangat ringan dan sentuhan halus agar kok tidak melambung jauh, melainkan langsung jatuh dekat net. Perlunya pukulan latihan yang berulang-ulang menggunakan metode latihan drilling menurut Arta tahun 2021 berasumsi bahwa efektivitas latihan drilling terletak pada penggunaan drill sampai gerakan menjadi otomatis, penekanan pada kebenaran pelaksanaan gerakan, serta pelaksanaan drilling yang disesuaikan dengan situasi permainan nyata. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Klub Swadipa Lampung Selatan, diketahui bahwa sebagian atlet masih mengalami kendala dalam melakukan pukulan drop shot secara maksimal. Banyak atlet yang kurang konsisten dalam setiap pertandingan yang dimainkan, menunjukkan kurangnya konsistensi pemain saat mengarahkan shuttlecock ke area depan lawan, sehingga pukulan seringkali terlalu tinggi atau tidak menyeberangi net. Hal ini menunjukkan bahwa teknik drop shot yang seharusnya menjadi pukulan andalan dalam menyerang maupun mengubah tempo permainan belum dikuasai dengan baik. Kondisi tersebut diduga terjadi kurangnya variasi dan intensitas latihan yang berfokus pada penguasaan drop shot terutama melalui latihan drilling yang menekankan pengulangan gerakan untuk meningkatkan ketepatan, kontrol, serta kebiasaan teknik yang benar. Selanjutnya, identifikasi masalah. 1. Atlet masih kesulitan melakukan pukulan drop shot secara akurat dan konsisten. 2. Pukulan drop shot yang dilakukan sering terlalu tinggi atau tidak melewati net. 3. Kurangnya latihan khusus yang fokus pada penguasaan pukulan drop shot. Selanjutnya, pembatasan masalah. Peneliti membatasi ruang lingkup materi ini di dalamnya berisi. 2. Peneliti membatasi materi pada faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil pukulan drop shot bulu tangkis. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh latihan drilling terhadap peningkatan hasil pukulan drop shot bulu tangkis pada atlet di Klub Swadipa Lampung Selatan? 2. Bagaimana pengaruh latihan drilling terhadap peningkatan hasil pukulan drop shot bulu tangkis pada atlet dalam situasi permainan yang intens dan cepat? 3.
Bagaimana perbedaan pukulan drop shot bulu tangkis atlet yang menggunakan latihan drilling dibandingkan dengan atlet yang tidak menggunakan latihan drilling? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan 1. Untuk mengetahui pengaruh latihan drilling terhadap peningkatan hasil pukulan drop shot bulu tangkis pada atlet di klub Swadipa Lampung Selatan. Tujuan 2. Untuk mengetahui pengaruh latihan drilling terhadap peningkatan hasil pukulan drop shot bulu tangkis pada atlet dalam situasi permainan yang intens dan cepat. Tujuan 3. Untuk mengetahui perbedaan hasil pukulan drop shot bulu tangkis antara atlet yang menggunakan latihan drilling dengan atlet yang tidak menggunakan latihan drilling. Selanjutnya, manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis bagi Lampung Selatan Swadipa Club untuk dijadikan pelajaran sehingga dapat melatih atlet dengan program latihan sesuai target yang ingin dicapai yang nantinya membuahkan peningkatan hasil pukulan drop shot bulu tangkis. 2. Manfaat praktis bagi peneliti. Bagi peneliti yaitu sebagai media untuk menuangkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan sebagai langkah awal dalam memperoleh gelar S1. Bagi universitas, bagi program studi pendidikan jasmani FKIP Unila, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan mengenai manajemen pembinaan. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. 1. Tempat penelitian. Tempat penelitian ini adalah di lapangan bulu tangkis klub Swadipa. 2. Waktu penelitian. Waktu penelitian ini adalah Oktober tahun 2025. 3. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pengaruh latihan drilling terhadap peningkatan hasil pukulan drop shot bulu tangkis pada atlet di klub Swadipa Lampung Selatan. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Permainan bulu tangkis menurut Tony Grace tahun 1996, permainan bulu tangkis adalah olahraga yang terkenal di dunia, dimainkan oleh berbagai kelompok umur dan tingkat keterampilan, pria maupun wanita, baik itu rekreasi ataupun persaingan. Keterampilan pukulan drop shot. Menurut Syahri Al-Husin tahun 2019 menyatakan drop shot dilakukan seperti smash tapi dengan sentuhan halus dan pencapaian jatuh sedekat mungkin ke net. Menurut Herman Subarja tahun 1999, permainan bulu tangkis bersifat individu, bisa tunggal atau 1 lawan 1 atau ganda 2 lawan 2. Pemain berusaha menjatuhkan shuttlecock di daerah lawan dan agar lawan tidak mengembalikannya. Latihan drilling. Menurut Sofan Alamsyah dan Eko Sudarmanto tahun 2025, latihan drilling merupakan salah satu metode latihan yang bertujuan untuk meningkatkan pukulan pada atlet bulu tangkis. Hasil yang signifikan setelah lakukan latihan drilling secara terstruktur. Klub menurut Sukadianto tahun 2005, klub olahraga memiliki peran kunci dalam menciptakan atmosfer yang kondusif bagi atlet untuk belajar dan berkembang. Klub memberikan kesempatan bagi atlet untuk berlatih secara teratur dengan pengawasan dari pelatih yang berkompeten serta menyediakan fasilitas yang mendukung peningkatan kemampuan. Penelitian yang relevan. 1. Penelitian Fahmi Hunapah Riyadi tahun 2025 berjudul Pengaruh metode latihan drill dengan variasi posisi berubah terhadap keterampilan drop shot pada anggota klub PB Leon Kabupaten Tasikmalaya. Masalah terkait judul ini, banyak pemain bulu tangkis khususnya di klub masih mengalami kesulitan dalam menguasai pukulan drop shot secara konsisten dan akurat. 2. Penelitian Pradeka Ersal Firmansyah tahun 2023 berjudul Perbedaan pengaruh metode latihan drill dan pola pukulan terhadap kemampuan pukulan drop shot forehand pada atlet putra usia 12-15 tahun. PB Sukowati Sragen tahun 2023. Masalah terkait judul ini, banyak atlet usia 12-15 tahun masih kurang menguasai teknik pukulan drop shot forehand secara baik atau bisa dikatakan kurang akurat, kurang konsisten, dan mudah ditebak lawan.
Selanjutnya, menurut Ahiriyah Mutia Arani dan Lis Madiana tahun 2021 berjudul Pengaruh Latihan Shadow, Langkah Berurutan dan Langkah Bersilangan terhadap Kelincahan Footwork Atlet Bulu Tangkis pada Wiratama Jaya Yogyakarta. Masalah terkait judul ini, sebagian atlet bulu tangkis yang masih memiliki kelincahan yang kurang optimal dalam bergerak ke berbagai arah di lapangan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Variabel bebas atau X yaitu latihan drilling, variabel terikat atau Y yaitu peningkatan hasil pukulan drop shot bulu tangkis. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik atau gerak tubuh yang terencana dan terarah untuk mengembangkan kebugaran jasmani, keterampilan motorik, pengetahuan, sikap, serta nilai-nilai sosial yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Olahraga merupakan kegiatan aktivitas fisik dengan tujuan meningkatkan mental, kebugaran, dan keterampilan motorik. Permainan bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang atau tunggal atau dua pasangan atau ganda dengan cara memukul shuttlecock melewati net agar jatuh di area lapangan lawan untuk memperoleh poin. Permainan bulu tangkis terdapat jenis pukulan drop shot yang dimana jenis pukulan ini dibutuhkan untuk menyerang dilakukan dengan cara memukul shuttlecock secara pelan namun tajam hingga jatuh ke net pada area lawan. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis alternatif 1 yaitu bagaimana pengaruh latihan drilling terhadap peningkatan hasil pukulan drop shot bulu tangkis pada atlet di klub Swadipa Lampung Selatan. Hipotesis alternatif 2, bagaimana pengaruh latihan drilling terhadap peningkatan hasil pukulan drop shot bulu tangkis pada atlet dalam situasi permainan yang intens dan cepat. Hipotesis alternatif 3, bagaimana perbedaan pukulan drop shot bulu tangkis atlet yang menggunakan latihan drilling dengan atlet yang tidak menggunakan latihan drilling. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian metode eksperimen dengan jenis desain pretest, post-test, control group design. Menurut Ari Kunto, tahun 2010 halaman 9, metode eksperimen merupakan salah satu cara untuk dapat mengetahui hubungan sebab akibat di kedua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan tujuan mengeliminasi atau mengurangi faktor lain yang dapat mengganggu. Menurut Korper et al. Dalam Sugiono tahun 2019 halaman 126, populasi adalah keseluruhan elemen yang akan ditetapkan sebagai wilayah generasi, maka populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan atlet bulu tangkis dengan kriteria laki-laki atlet bulu tangkis dan usia 12 sampai 14 tahun berjumlah 30 orang. Selanjutnya, sampel. Pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara purposive sampling. Menurut Sugiono tahun 2019, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, sampel yang akan diteliti berjumlah 30 orang atlet bulu tangkis berjenis kelamin laki-laki yang berada di klub Swadipa Lampung Selatan. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tes dan post-test desain. Desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan hasil sebelum diberi perlakuan. Desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, instrumen penilaian pukulan drop shot. Menurut Ari Kunto, tahun 2010 halaman 203, instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang dipakai oleh peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaan menjadi lebih mudah dan hasilnya sesuai, dalam artian lebih cermat, lengkap, serta sistematis, sehingga data tersebut mudah.
Pada penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data melalui pukulan drop shot, adapun penilaian menurut Pole tahun 2008 halaman 33. Nomor 1. Rentang angka keterangan 1. 8 kali yaitu sangat baik. 2. 6 kali baik. 3. 5 kali cukup. 4. 4 kali kurang. 5. 3 kali sangat kurang. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Data yang dinilai pada penelitian ini meliputi variabel bebas, yaitu latihan drilling atau X. Variabel terikatnya yaitu shot atau Y. Untuk menganalisis data antara variabel-variabel tersebut menggunakan rumus uji T. Melakukan uji T diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain uji normalitas, uji hipotesis, uji homogenitas. Prasyarat atau uji normalitas data. Dalam penelitian ini menggunakan uji Lilliefors. Menurut Sujana tahun 2005 halaman 466 sampai dengan 467. Uji Lilliefors adalah modifikasi pengetahuan uji Kolmogorov-Smirnov yang dipakai parameter distribusi atau mean dan varians yang tidak diketahui dan wajib diestimasi dari sampel. Untuk langkah-langkah yang dapat diterapkan dengan uji Lilliefors dengan Microsoft Excel 2016 atau software SPSS. Kriterianya adalah jika dalam pengujian didapatkan hasil liter hitung lebih kecil liter tabel, maka disebutkan variabel tersebut berdistribusi normal. Sedangkan didapatkan hasil liter hitung lebih besar liter tabel, maka variabel tersebut berdistribusi tidak normal. Sujana tahun 2005 halaman 466 sampai dengan 467. Hipotesis atau uji homogenitas. Uji homogenitas di antara kedua sampel difungsikan. Kedua sampel difungsikan untuk dapat menentukan apakah pada kedua tersebut memiliki varians yang homogen atau tidak. Hal tersebut berguna dalam analisis statistik karena banyak metode analisis, seperti uji T. Adapun pengujian homogenitas. Pada penelitian ini rumus sebagai berikut, F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Pada pengujian homogenitas, apabila F hitung lebih kecil F tabel, maka data tersebut mempunyai varians yang homogen atau sama. Tapi kebalikannya, apabila F hitung lebih besar F tabel, maka kelompok mempunyai data varians yang berbeda. Pengujian homogenitas varian penelitian ini menggunakan bantuan software SPS. Uji hipotesis atau uji T. Menurut Sugiono tahun 2019 halaman 99, pengujian hipotesis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan apakah nantinya hipotesis yang kita ajukan diterima atau ditolak. Uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Terdapat atau tidaknya perbedaan yang signifikan dapat dilihat dari nilai sig dalam kurung 2 kurang Taylor tutup kurung pada uji T. Tes dalam penelitian ini menggunakan software SPSS dengan langkah-langkah analis lebih besar, kompre, mean. Adapun hipotesis statistika dalam penelitian ini sebagai berikut. A. Jika nilai sig dalam kurung 2 dikurang Taylor tutup kurung pada uji T lebih besar 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan efektivitas antara pengaruh metode latihan drilling terhadap peningkatan hasil pukulan drop shot. B. Jika nilai sig dalam kurung 2 dikurang Taylor tutup kurung pada uji T lebih kecil 0,05, maka H diterima. Artinya ada perbedaan efektivitas antara pengaruh latihan drilling terhadap peningkatan hasil pukulan drop shot. Sekian, terima kasih.